Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan Ibu mau dipimpin oleh satu orang saja. Oke, silahkan siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan Diki. Baik, teman-teman semua. Pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Diki yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar dan juga sukses dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama tadi ada Diki Kustiana hadir ya. Yang kedua ada Anida Fatur Rahmah, apakah hadir? Ada hadir. Kemudian Siti Komaria. Hadir, Bu. Iya. Dan juga Rizka Sefta Al-Hafizon. Hadir, Bu. Dan hadir. Alhamdulillah semuanya udah pada hadir, teman-teman. Minggu kemarin Ibu sudah memberitahukan bahwasannya tanggal 1 Juni minggu ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan klasikal. Di mana bimbingan klasikal ini Ibu sudah menjelaskan secara rinci di minggu kemarin tentang apa itu BK klasikal, tahapannya apa saja, kegiatannya ada apa saja sih. Sebelum lebih lanjut, di sini Ibu akan memberikan kesepakatan terlebih dahulu kepada teman-teman semua mengenai waktu yang akan dilaksanakan dalam bimbingan klasikal ini. Di sini Ibu akan mengajukan waktu terlebih dahulu untuk melaksanakan BK klasikal. Ibu akan mengajukan waktu 40 menit. Apakah teman-teman semua sepakat waktu yang diajukan oleh Ibu? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Alhamdulillah. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ini dengan waktu 40 menit. Di sini ada aturan mengenai kegiatan BK klasikal. Yang pertama, ketika teman-teman mau izin ke belakang, contohnya teman-teman mau izin ke kamar mandi, teman-teman bisa izin terlebih dahulu di chat Zoom meeting. Yang kedua, teman-teman harus aktif dalam kegiatan BK klasikal. Misalkan ketika Ibu bertanya dan Ibu menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, teman-teman harus aktif. Dan yang ketiga, ketika teman-teman sinyalnya kurang stabil, bisa kameranya dimatikan, tetapi harus izin terlebih dahulu di chat Zoom meeting. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak sepakat? Ya, Bu. Sepakat, Bu. Baik, alhamdulillah karena semuanya sudah sepakat. Di sini Ibu ingin mengulas kembali materi yang minggu kemarin Ibu sampaikan, yaitu mengenai bimbingan klasikal. Satu orang saja ingin mengulas secara singkat, apa sih itu BK klasikal? Baik, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Anida. Jadi bimbingan klasikal itu merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang kelas. Baik, terima kasih banyak kepada Anida yang sudah menjawab apa itu BK klasikal. Ibu rasa teman-teman semua sudah memahami dan juga sudah mengetahui terkait tahapan kegiatannya BK klasikal itu seperti apa.
Lebih lanjut, kita akan melaksanakan kegiatan inti, yaitu kegiatan BK klasikal. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu mengenai menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, apa itu percaya diri? Di sini ada beberapa aspek seperti berani, positif, rasional, yakin, optimis, sukses, tanggung jawab. Nah, Ibu mau 2 orang saja mengungkapkan alasan kenapa sih misalkan berani itu termasuk dari aspek kategori percaya diri. Nah, boleh 2 orang saja, dimulai dari siapa? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan, Diki. Bu, mungkin menurut pemahaman saya, percaya diri itu berani ya, Bu. Misalnya ketika kita disuruh oleh guru ataupun misalnya ya oleh guru disuruh ke depan untuk misalnya memberikan suatu jawaban ataupun ibaratnya kita lagi belajar matematika dan guru meminta kita untuk mengisi soal di depan, ya kita harus percaya diri. Yang pertama tuh percaya diri yang menurut saya tuh berani gitu, Bu. Karena keberanian kita pun di situ udah menemukan rasa percaya diri buat kita sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak, Diki. Jawaban yang luar biasa. Oke, selanjutnya 1 orang saja. Mau sama siapa? Aku, Bu, boleh yang lain, boleh? Boleh. Menurut aku percaya diri itu bisa salah satunya bisa berpikiran positif, Bu. Karena kalau kita misalnya ya, jika kita ingin tampil di depan kelas, kalau kita tidak berpikiran positif, kita berpikiran negatif misalnya, takut kalau nanti aku ke depan nanti diketawain teman-teman yang kayak gitu kan, itu berarti pikirannya negatif. Tapi kalau aku berpikiran positif, di saat aku mau tampil ke depan atau dalam artian lain presentasi mungkin ya, aku selalu yakin dan berpikiran positif bahwa aku bisa gitu. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Eis dan juga Diki yang sudah berani menjawab, mengungkapkan alasannya. Betul sekali, yang pertama berani. Kenapa sih berani itu termasuk aspek dari percaya diri? Tadi salah satu contohnya yaitu kata Eis, ketika kita mau berpresentasi, berarti kita harus berani. Selain berani, kita harus berpikir positif. Supaya apa? Supaya percaya diri kita itu menumbuh dan juga mengembangkan. Misalkan ketika Eis mau presentasi, otomatis pikiran Eis itu harus positif. Bahwasanya saya bisa melewati tantangan ini dan juga saya yakin bisa memberikan yang terbaik untuk diri saya dalam presentasi misalkan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada berpikir atau bersikap optimis. Nah, bersikap optimis yaitu pikiran positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapannya, dan juga kemampuan. Sebetulnya berpikir positif dan juga bersikap optimis ini itu tidak jauh beda, sama, tetapi saat berpikir positif akan ada keyakinan bahwa semuanya pasti baik-baik saja. Sementara pada saat bersikap optimis, kita meyakini bahwa kita bisa dan berani mengakui bahwa diri kita sedang berada dalam proses perjuangan untuk mencapai kesuksesan, seperti itu. Nah, berikutnya ada objektif. Objektif yaitu orang yang percaya diri, memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi ataupun menurut dirinya sendiri. Berikutnya ada tanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Misalkan Diki itu sedang mengerjakan soal ujian. Soal ujian itu merupakan salah satu tanggung jawab peserta didik. Diki di sini seorang peserta didik. Nah, di sanalah Diki memiliki rasa percaya diri untuk mengisi soal dan juga bertanggung jawab dalam mengisi soal tersebut. Nah, berikutnya ada rasional dan juga realistis. Rasional di sini yaitu analisa terhadap suatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Berikutnya, pengertian mengembangkan kepercayaan diri.
Percaya diri adalah modal dasar seorang manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan sendiri. Artinya, seseorang mempunyai kebutuhan untuk kebebasan berpikir dan juga berperasaan, sehingga seseorang yang mempunyai kebebasan berpikir dan juga berperasaan akan tumbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Salah satu langkah pertama dan juga utama dalam membangun rasa percaya diri dengan memahami dan meyakini bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Kelebihan yang ada di dalam diri seseorang harus dikembangkan dan juga harus dimanfaatkan agar apa? Agar menjadi produktif dan berguna bagi orang lain. Nah, di sini ada menurut para ahli, yang pertama menurut pendapat Angelis, yaitu 2003, bahwasanya percaya diri berawal dari tekad pada diri sendiri untuk melakukan segalanya yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Menurut Rahmat 2000, kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya, serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa percaya diri atau self-confidence merupakan adanya sikap individu, yakni akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakan dan tidak terpengaruhi oleh orang lain. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Dengar. Kita lanjutkan ke next berikutnya. Berikutnya yaitu penjelasan tentang cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri adalah sesuatu yang kita ingin kembangkan. Kebanyakan orang sekarang menderita dari kurangnya rasa percaya diri, yang kadang-kadang disebut sebagai harga diri rendah. Seperti apa? Seperti epidemi dalam kehidupan modern. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi percaya diri mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, apakah ketika kita mempunyai rasa percaya diri, kita itu mempengaruhi tidak dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh, Bu. Nah, terus bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Yang pertama, ada berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan kepada diri kalian. Tadi di awal kita harus memiliki perasaan dan juga pikiran yang positif kepada orang lain. Ini dipertimbangkan ketika kalian khawatir apa yang orang lain pikirkan tentang kalian. Mereka juga khawatir apa yang orang lain hal dari mereka. Kebanyakan orang sibuk memikirkan diri sendiri untuk berpikir tentang kalian. Berkonsentrasi pada pembangunan kepercayaan diri kalian, dan juga jangan khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kalian. Nah, yang kedua, harus pelajari bagaimana menjadi yakin. Kepercayaan diri adalah sifat yang dipelajari, ini bukan sesuatu yang mewarisi. Jika kalian kurang percaya diri dari sekarang, kabar baiknya adalah itu tidak permainan. Belajar seumur hidup adalah keterampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu adalah sesuatu yang selalu bisa belajar. Ini hampir seperti otot. Misalkan, kalian harus melakukan sesuatu yang kecil setiap hari untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, salah satu contoh latihannya seperti apa sih? Nah, kalian bisa melaksanakan atau melakukan public speaking itu di depan cermin. Di sanalah kalian bisa mengetahui kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan apa sih yang harus dikembangkan dalam diri kalian? Kelemahan apa sih yang harus diperbaiki dalam diri kalian? Nah, kalian bisa melaksanakan latihan seperti itu, bisa melakukan latihan seperti itu. Yang ketiga, ada pandang diri sendiri secara positif. Ketika kalian berlatih di depan cermin tadi, kalian harus memikirkan diri kalian secara positif. Misalkan, saya harus sukses, saya bisa melaksanakan dan saya bisa melakukan tantangan seberat apapun.
Nah, yakinlah bahwa setiap orang memiliki berbagai macam kelebihan dan juga kekurangan. Tidak hanya kekurangan kalian pun sosok yang unik yang pasti berbeda dengan orang lain. Apa yang tidak dimiliki orang lain bisa jadi kalian memilikinya. Demikian pula sebaliknya, ubah cara pandang kalian terhadap diri sendiri terlebih dahulu untuk mengembangkan dan meningkatkan percaya diri. Nah, berikutnya ada tingkatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Perluaslah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian karena informasi dan juga pengetahuan adalah salah satu kekuatan kalian menghadapi lingkungan dan orang-orang sekitar. Yang kelima, yang terakhir yaitu terbuka terhadap kritik dan saran. Memang tidak mudah untuk menerima kritik. Kan Ibu pengen nanya sama kalian ketika kalian diberikan suatu kritikan ataupun saran di dalam kalian itu ada yang rasa kenapa sih soal ngasih kritikan kepada aku misalkan seperti itu. Kalian pernah berpikir seperti itu tidak? Nah, Bu. Bu. Pernah ya, pasti Ibu Pernah, yakin Bu. semua orang pasti merasakan seperti itu. Nah, itu jadikan sebuah inputan positif dengan sudut pandang positif pula. Jadi ketika orang lain memberikan kritikan ataupun saran kepada kalian, kalian harus senang. Justru cobalah membangun komunikasi dengan orang yang tepat yang selalu memberi saran perbaikan kepada kalian. Keterbukaan juga sebuah sifat dan karakter yang baik dalam membina relasi dan kerjasama tim. Sifat terbuka membuat kalian percaya diri tanpa berlebihan. Nah, berikutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri? Yang pertama ada konsep diri, yang kedua ada harga diri, dan yang ketiga kondisi fisik. Nah, coba kalian ungkapkan kenapa sih konsep diri ini termasuk salah satu faktor internal. Oleh satu orang saja, persilahkan mau sama siapa? Silahkan Anida. Mungkin dengan kita memiliki atau membentuk konsep diri pada diri kita sendiri, nah mungkin bakal timbul rasa percaya diri yang positif juga, Bu. Betul, jadi bahwasanya ketika kita memiliki konsep diri, itu merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri yang negatif. Sebaliknya pula yang tadi dikatakan oleh Anda, yaitu orang yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki konsep diri yang positif. Nah, berikutnya yang kedua, yaitu harga diri. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan juga benar bagi dirinya, serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain. Orang yang mempunyai harga diri yang tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain. Dan yang terakhir ada kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada kepercayaan diri. Mengatakan salah satu para ahli yang mengatakan bahwa penampilan fisik merupakan penyebab utama rendah harga diri. Nah, siapa di sini yang bisa mencontohkan dari kondisi fisik, kenapa sih kondisi fisik ini bisa berpengaruh dalam percaya diri kita? Saya Bu. Silahkan, Ais. Mungkin kondisi fisik yang membuat kita jadi kurang percaya diri gitu kan, Bu? Ya, betul. Kayak insecure gitu. Itu teh kalau saya kan gendut tuh berarti ya saya kegendutan ya. Itu kan membuat insecure ya, tapi tetap ya Bu, kalau diet itu susah. Terus kadang ada orang yang kurus, menurut kita
menurut kita badan dia bagus, tapi menurut dia terlalu kurus, terus dia merasa insecure gitu. Kadang setiap orang memang kayak gitu sih Bu, pasti ada rasa insecure apa aja gitu. Manusia itu susah bersyukur gitu mungkin Bu kata aku mah. Itu salah satu contoh dari kondisi fisik yang bisa mengakibatkan atau bisa membatalkan rasa percaya diri dalam diri kita sendiri. Baiknya supaya kita semangat, gimana kalau misalkan kita ice breaking dulu? Apakah mau? Mau banget Bu. Mau. Nah, jadi ice breaking itu ini mengenai untuk menumbuhkan percaya diri. Saya semangat, saya bisa, boom cikidam boom cikidam oh. Dan Ibu mau dipimpin oleh satu orang. Coba mau sama siapa dipimpinnya? Sama Adiki aja Bu. Oh, sama Adiki aja. Silakan Adiki. 1, 2, 3. Saya bisa. Saya semangat. Iya. Boom cikidat aw. Tepuk tangan dulu diri kita. Setelah ice breaking sudah, Ibu lanjutkan kepada faktor eksternal. Nah, di sini ada yang meliputi faktor eksternal. Yang pertama, ada pendidikan, yang kedua ada pekerjaan, dan yang ketiga ada lingkungan dan pengalaman hidup. Nah, pendidikan ini mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Mengungkapkan, yaitu dari Anthony, mengungkapkan bahwasanya tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah. Individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada individu lain. Yang kedua, ada pekerjaan. Nah, menurut Roger mengungkapkan bahwa bekerja dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa percaya diri. Lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti apa contohnya? Seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik, akan memberikan rasa nyaman dan juga percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat. Semakin bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka semakin lancar harga diri berkembang. Berikutnya ada tips untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama ada evaluasi diri secara objektif. Yang kedua ada beri penghargaan yang jujur terhadap diri kalian. Yang ketiga ada gunakan self-affirmation. Untuk memerangi negative thinking, gunakan self-affirmation, yaitu berupa kata-kata yang membangkitkan rasa percaya diri. Nah, ice breaking tadi merupakan salah satu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Teman-teman bisa mengungkapkan kepada diri teman-teman sendiri, yaitu misalkan, saya pasti bisa. Saya adalah penentu dari hidup saya sendiri. Tidak ada orang yang boleh menentukan hidup saya. Tegaskan lagi kepada diri kalian, saya bisa belajar dari kesalahan ini. Kesalahan ini sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga karena membantu saya memahami tantangan. Nah, yang keempat ada berani ngambil resiko. Yang kelima ada belajar mensyukuri dan menikmati rahmat Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ada menetapkan tujuan yang realistik. Nah, itu tadi merupakan 6 tips dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Dan sampai di sini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan, dan alhamdulillah kali ini sudah selesai, dan Ibu minta setiap orang itu mengungkapkan pesan, kesan, dan juga intisari dari pembahasan tentang menumbuhkan rasa percaya diri. Secara singkat saja ya. Oke, dimulai dari laki-laki ya, karena di sini laki-laki itu merupakan seorang pemimpin. Dipersilakan kepada Diki. Ya, baik Bu. Mungkin kesannya menarik ya Bu. Dalam pandemi ini kita harus tetap muka tapi dengan online melalui Zoom. Pembahasannya menarik, ada ice breaking-nya. Terus pesannya semoga pandemi ini tetap bisa berakhir dan kita semua bisa bertemu satu sama lain. Terus intisari dari yang saya dapat,
Ya intinya kita harus percaya diri, terlebih percaya diri kepada diri kita sendiri. Apapun yang diucapkan oleh orang lain, apapun cacian ataupun apapun kritikan, tetaplah pegang teguh kepada prinsip kita sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Diki yang sudah memberikan kesan, pesan, dan juga intisari dari pembahasan yang tadi. Dilanjut oleh Eis. Boleh, Eis? Mungkin untuk kesannya sangat berkesan sekali ya, karena dari pemaparan Ibu ini sangat bermanfaat, bisa untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saya gitu ya, termasuk kita semua. Mungkin untuk pesannya, saya berpesan kita lebih ya sesuai materi ini, kita lebih bisa meningkatkan percaya diri, jangan insecure lagi, jangan minder-minder lagi, mungkin itu aja Bu. Oke, dilanjut oleh Rizka. Oke, sebelumnya terima kasih ya Ibu untuk pesan dan pesannya. Topik kali ini tuh sangat sangat bagus, sangat menarik. Semoga kita bisa mengaplikasikan si kepercayaan diri itu ke kehidupan kita sehari-hari. Seperti tidak usah lagi insecure, harus bertanggung jawab dan masih banyak lagi. Sekian mungkin Bu. Dan terakhir dari Anida. Bu, sebelumnya mohon maaf kameranya dimatikan ya Bu. Iya, tidak apa-apa, Anida. Untuk kesannya ya alhamdulillah, untuk materinya sangat luar biasa dari Ibu. Senang bisa dapat ilmu sebanyak ini. Terus kesannya ya semoga ilmu yang didapat hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak. Oke, kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan atau untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasika kali ini. Untuk kesimpulan dalam pembahasan pada hari ini yaitu kepercayaan diri yang merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak perlu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Ibu yakin teman-teman semua memiliki cara lain yang efektif untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Satu hal yang perlu diingat baik-baik adalah jangan sampai kalian mengalami overconfidence atau rasa percaya diri yang berlebihan. Ataupun bisa disebut dengan overdosis. Rasa percaya diri yang overdosis bukanlah menggambarkan kondisi kejiwaan yang sehat, karena hal tersebut merupakan rasa percaya diri yang bersifat semu. Rasa percaya diri yang berlebihan pada umumnya tidak bersumber, namun lebih didasari oleh tekanan-tekanan yang mungkin datang dari orang tua dan masyarakat atau sosial lainnya, sehingga tanpa sadar melandasi motivasi individu untuk harus menjadi orang sukses. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian, yaitu tulis harapan 5 tahun ke depan kalian mau jadi apa, atau misalkan kalian mau membeli apa, misalkan. Semester ini saya harus ranking 1, misalkan seperti itu. Jadi, kalian membuat harapan untuk 5 tahun ke depan. Dan alhamdulillah, karena waktu kita sudah mencukupi 45 menit, untuk selanjutnya kita tidak akan ada pertemuan karena Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup, atau misalkan dari teman-teman semua ada yang meminta pertemuan kedua? Tidak Sudah, Bu. Bu, sudah cukup, Bu. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa dari Ibu jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun kita dalam keadaan penting seperti ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.